Ya, oke ya. Selamat pagi Amazon ya. Ya, kita ketemu lagi ya menjelang ujian sekolah berbasis apa? Nasional ya. Oke ya. Nah, ini Ibu akan bahas dulu tentang rotasi benda tegar khusus soal untuk yang ada tangga bersandar di dinding gitu ya. Tangga bersandar di dinding. Jadi semuanya kembali ke kita punya channel di mana? Bling Smart Open Teja ya. Prabowo Gibran menang gitu ya. Oke, jadi ini tangganya nih ya, tangganya ya. Sudut yang dibentuk terhadap tangga ya, sudut yang dibentuk terhadap tangga yaitu di sini kita sebut saja alfa ya. Kita sebut alfa. Nah, sekarang ada seorang anak yang memanjat kan. Ya, ini ada anak yang berdiri di sini. Nah, sekarang kita akan melukis gaya-gayanya nih ya. Gaya-gayanya yang akan kita lukis dulu. Ada gaya apa saja ini kira-kira yang bekerja di sini? Nah, gaya berat. Yang pertama adalah berat dari batang. Ini persis di tengah-tengah ya. Berat dari batang ini kita sebut aja namanya adalah W1. Boleh enggak? Boleh ya. Kemudian beratnya siapa lagi? Beratnya anak. Oke, ini beratnya anak ya. Jadi ada di sini. Berat anak kita kasih nama W2, boleh? Boleh, W2 ya. Nah, sekarang ini titik ini Ibu kasih nama titik A ya. Lalu titik ini Ibu kasih nama titik B. Di A ya, di ujung tangga yang di lantai itu ada gaya apa? Kalau kita berdiri di atas lantai, lantai memberikan gaya kepada tubuh kita, itu namanya gaya apa? Normal, ya, bukan gaya gesekan ya, bukan gaya gesekan, tetapi gaya normal. Jadi ini kita sebut dengan nama adalah apa? NA. Lalu di titik B, ada normal enggak? Hah? Ada, oke. Arahnya juga tegak lurus terhadap titik sentuhnya di sini. Berarti ini kita kasih nama dengan NB, ya. Nah sekarang tangga ini bersentuhan dengan lantai. Kalau tangga ini tergelincir, geraknya tangga ujung A ini bergeser kemana? Ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, gaya gesekan di titik A itu arahnya kemana? Ke kiri. Kenapa arahnya ke kiri? Selalu berlawanan arah dengan arah gerak bendanya ya. Oke. Jadi yang ini kita sebut dengan apa? Gaya gesekan apa ya? Iya, F A. Nah, sekarang pada sistem keseimbangan ini ya, itu berlaku keseimbangan di sumbu X, sumbu Y dan juga ada torsinya ya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan loh, kamu kok ganggu sekali nih di sini loh. Semada. Ya, pergilah. Jangan kembali lagi. Ya. Jadi yang pertama adalah sigma Fx sama dengan 0. Yang bekerja di sumbu X itu gaya apa aja? Sumbu X itu sumbu mendatar. Ada berapa gaya? 2, yaitu gaya gesek, arahnya ke kiri, berarti negatif atau positif? Negatif. Kemudian ada lagi NB, arahnya ke kanan berarti positif. Oke. Berarti sigma Fx sama dengan 0, ini akan jadi apa? NB dikurangi dengan FA sama dengan 0. Maka NB sama dengan apa? FA. Rumus daripada FA itu apa? Gesekan. Gaya gesek. Sama dengan apa? Mu dikalikan dengan normal kan? Jadi kalau ini mu A ya, berarti ini FA berarti mu A dikalikan dengan MA. Oke, kita dapat dari syarat yang pertama keseimbangan. Syarat kedua dari keseimbangan itu adalah sigma FY sama dengan 0. Di sumbu Y ada berapa gaya? 3, yaitu apa? Lihat ke depan, bukan lihat ke tempat lain. Ibu sedang menjelaskan ke depan. Kenapa Ibu bikin tanya jawab seperti ini? Maksudnya supaya kamu belajar berpikir gitu loh. Kalau kamu lihat ke bawah terus, ke mejamu, itu tidak akan ada sesuatu yang kamu dapatkan. Jangan karena Ibu rekam, lalu kalian nanti gampang lihat rekamannya. Jangan. Belajar konsentrasi, hargai waktu yang ada ya. Karena Ibu sebetulnya tidak usah menjelaskan lagi yang udah dibahas di kelas 11.
Ya, oke. Sekarang ada berapa gaya yang disungguh Y? 3, yaitu W1, W2, dan NA. Mana yang positif, mana yang negatif? NA positif. Negatif. Negatif. Oke, jadi di sini jadi apa? Oke, NA dikurangi W1 dikurangi W2 sama dengan 0. Oke. Berarti untuk cari NA-nya sama dengan apa? W1 ditambah dengan W2. Simpan ini ya. Ingat ya. NA-nya sama dengan W1 ditambah dengan W2. W1 itu adalah berat batang, W2-nya adalah berat orang. Syarat yang ketiga itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Torsinya kita menggunakan torsi di titik B. Kenapa? Yang di A yang dicari. Maka kita menggunakan torsi B sama dengan 0. Nah, ingat bahwa torsi itu ya, torka itu rumusnya kan F dikalikan dengan L. Tapi kamu harus ingat juga bahwa ada syaratnya F dan L-nya itu tegak lurus ya. Harus saling tegak lurus. Nah, sekarang berarti porosnya ada di titik B ya. Porosnya di B nih. Jadi semuanya lengan momennya itu dihitung terhadap titik B. Kita lihat dari yang paling jauh dulu, yaitu NA di sini. NA ini kita harus proyeksikan ke titik B. Ini boleh juga kamu mau bawa ke sini, boleh. Ya, misalnya kamu mau bikin garis bantu gitu ya. Mau dibantu, NA-nya mau digeser ke sini, boleh, nggak ada masalah ya. Jadi kita geser supaya langsung tegak lurus, NA-nya kamu bawa ke sini. Nggak apa-apa. Ya. Ini NA-nya kamu bawa ke sini, ini NA. Nah, ini kalau kamu tarik garis, tegak lurus kan? Ya kan? Nah, atau langsung di sini juga boleh, nggak apa-apa. Oh, ini langsung tegak lurus terhadap ini. Berarti lengan gayanya itu adalah yang ini nih. Dari sini ke sini nih. Aku kasih pakai ini. Nah, ini. Ini adalah LNA ini. LNA. LNA. Sudutnya di sini alfa. Panjangnya ini adalah L. Ini panjangnya L. Nah, yang ini sisi samping atau sisi depan terhadap alfa. Sudutnya di sini, ini sudut ini. Ini sudut, samping atau depan? Samping. Samping dengan miring, perbandingannya apa? Cos, oke. Jadi di sini adalah cos alfa itu sama dengan LNA dibagi dengan L. Maka LNA sama dengan apa? L dikalikan dengan cos alfa. Oke, sekarang Ibu tuliskan di sini. Di sini adalah gayanya, lalu ini L-nya, lalu ini torsinya ya. Jadi ini pertama untuk yang NA. L-nya tadi sama dengan apa? L dikalikan cos alfa. Sekarang putarannya terhadap titik B, muternya searah jarum jam atau berlawanan arah? Berlawanan arah. Oh, dia muter ke sini. Berarti ini positif. Jadi kamu kasih tanda di sini positif. Oke? Jelas? Ya. Ibu akan hapus bagian ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang gaya gesekan dulu. Gaya gesekan yang ada di sini nih. Ini Ibu pindahkan ke sini, geser ke sini. Ya, itu F-nya. Ibu geser ke sini, berarti ini langsung tegak lurus di sini. Maka inilah lengan gayanya daripada gesekan. Ini. Jadi ini adalah LFA. Sisi depan atau sisi samping? Depan. Sisi depan dibagi miring jadi apa? Sin atau cos? Sin. Sin alfa sama dengan LFA, miringnya adalah L. Berarti LFA sama dengan apa? L dikalikan dengan sin alfa. Oke, ini gesekan. Di sini adalah L sin alfa. Putarannya kemana? Searah atau berlawanan? Searah jarum jam, berarti negatif. Maka kamu tulis di sini, negatif. Jelas? Ya, Ibu kasih hilang lagi ini ya. Kasih hilang. Oke. Sekarang yang berikutnya, yang akan kita operasi sekarang yang mana? Mana yang dioperasi? Ini ya. B1 dulu ya. Nah, bikin garis bantu nih. Di sini. Bikin garis bantu. Berarti dia langsung tegak lurus di sini. Untuk W1. Maka yang ini adalah LW1. Ini sehadap, berarti ini adalah alfa.
Panjangnya ini ke sini adalah apa? 1/2L kan? Karena batang kan di tengah-tengah. Nah, sekarang LW1 itu samping atau depan? Samping atau depan? Samping. Oke, berarti cos atau sin? Cos. Jadi cos alfa ini sama dengan LW1 dibagi 1/2L. Ya, dibagi 1/2L. Nah, sekarang berarti LW1 sama dengan apa? 1/2L cos alfa. Oke, jadi ini untuk W1 atau kita tulis ini L cos alfa dibagi 2 ya. Sekarang searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Tegak lurus di sini, ini muter ke sana berarti? Muter ke sini? Jauh sekali. Tegak lurus di sini, ini akan searah nih ya, berarti negatif. Maka di sini negatif ya. Nah, untuk W2 ya, W2 sama. Yang W2-nya ya. Di W2 ini di sini nih. Nah, panjangnya ini ke sini, kita sebut aja di sini adalah KL. Nggak tahu berapa kalinya L gitu ya. Nah, sekarang berarti lengannya itu adalah ini. Ini adalah LW2. Ini sudutnya juga adalah alfa ya. Sudutnya adalah alfa. Ini Bu Ika silang dulu ya. Sudutnya juga alfa. Nah, ini sisi samping atau sisi depan? Samping lagi. Ya, jadi di sini LW2 ya. LW2, bentar, ini hapus saja dulu. Masih cos ya, tetap ya? Oke. Jadi ini adalah cos ini. Cos alfa sama dengan LW2 dibagi dengan KL. Berarti LW2 sama dengan apa? K dikalikan L cos alfa. Oke. Di sini W2. Di sini adalah K L cos alfa dibagi 2. Nah, berlawanan arah atau searah? Searah. Oke, berarti negatif. Maka ini minus. Ya udah, nanti tinggal kamu kalikan aja. Di sini torsinya berarti adalah NA L cos alfa. Di sini adalah FA L sin alfa. Di sini adalah W1 L cos alfa dibagi 2. Di sini W2 K L cos alfa dibagi, oh enggak per 2 ya? Oh, enggak ada per 2-nya. Siapa yang nulis per 2 ini tadi? Oh, si Ruman itu ya, dari Gua Hantu. Ya, oke ya. Nah, udah jelas semua di sini ya? Jelas ya? Nah, sekarang Ibu hapus yang ini ya, semuanya ya. Supaya langsung diturunkan dari situ. Oke. Biar nggak repot pindah-pindah file. Ya, Ibu hapus nih ya, Ibu hapus. Nah, sekarang kita mau jumlahkan kan? Yang ini kita jumlah nih. Torsi B sama dengan 0. Di sini kita pindahkan. Torsi B sama dengan 0. Maka ini kita tulis semua. Berarti NA L cos alfa dikurangi apa? FA L cos alfa dikurangi W1L cos alfa dibagi 2 dikurangi W2K L cos alfa sama dengan 0. Yang mau kita cari itu kan koefisien gesekan. Maka ini yang pindah ke sana. Jadi di sini NA kali L cos alfa dikurangi dengan W1L cos alfa dibagi 2 dikurangi dengan W2K L cos alfa. Ini sama dengan apa? FA L cos alfa. Kenapa? Mana yang sin? Oh iya sin, sorry. Ini FA ya? Oke, thank you ya. Ayo, thank you koreksinya. Salah tulis tuh. Ini ya, yang FA ya? Sin ya. Oke, makasih. Berarti ini sin ya? Oke. Ini adalah sin. Ini adalah sin. Oke ya. Nah sekarang semuanya ada L. L-nya boleh dicoret enggak? Boleh. Berarti di sini jadi apa? NA cos alfa dikurang W1 cos alfa per 2 dikurang W2K cos alfa sama dengan, ini saya boleh tulis mu A dikalikan NA. Di sini adalah sin
alfa, ya kan? Ya, nah sekarang berarti yang mau dicari adalah mu A nih ya. Berarti mu A itu sama dengan apa? NA cos alfa dikurangi W1 cos alfa per 2 dikurangi dengan W2K cos alfa, kita bagi dengan NA sin alfa. Oke. Ini ada cos, ada cos, ada cos. Cosnya boleh dikeluarin enggak? Boleh. Oke. Berarti di sini mu A akan sama dengan NA dikurang W1 per 2 dikurang W2 dikalikan K. Ini dikalikan dengan cos alfa. Kita bagi dengan NA sin alfa. Cosnya boleh turun nggak? Dijadikan sin per cos. Boleh enggak? Boleh ya? Oke. Sin dibagi cos jadi apa? Tangan kan? Ya. Berarti di sini mu A ini boleh dituliskan sama dengan apa? NA dikurangi W1 per 2 dikurangi dengan W2K kita bagi dengan tangan alfa. Ya udah, ini rumus cepat. Ya, untuk cari koefisien gesekan. Di internet nggak ada nih. Yang ada di sini ya. Di SMA Sion, di sekolah lain juga nggak ada. Jadi ini link Smart Open Teja. Iya. Atau kamu hafalin ini ya. Jadi tergantung nanti ada di mana ya. Nah, sekarang soalmu. Soalmu apa soalmu? Soalnya apa? Ya, sudutnya berapa? 53 derajat. Oke. Terhadap lantai. Ini suka sekali begini. Nggak boleh terputus, Bella. Nggak bisa putus di tengah jalan, harus terus. Pantang menyerah. Gitu. Ya. Oke ya. Nah, di sini 53 derajat. Berarti apa? Alfa sama dengan 53 derajat. Lalu, masa tangga berarti M1 ya, sama dengan 10 kg. Ini langsung kamu cari. W1-nya berarti berapa? 100 Newton. Oke, terus menaiki tangga sampai di 0,6. Oke, 0,6 berarti sisa berapa di sini? 0,4. Jadi ini 0,4 L gitu ya. Oke. Nah, kalau masa orangnya berapa? 20 kg. Berarti W2 berapa? 200 Newton. Oke. Ini 0,4 L ya. Berarti K-nya berapa? Ini kan sama aja dengan KL kan? Berarti K sama dengan berapa? 0,4. Oke, terus. Habis itu? Panjang tangga 18 meter. Diperlukan enggak panjang tangga tadi? Perlu enggak? Enggak perlu coret ya. Jadi enggak ada panjang tangga pun enggak ada masalah. Terus yang ditanyakan apa? Koefisien gesekan tepat akan tergelincir. Kebetulan di sini kan di B kan 0 kan? Berarti udah langsung mu A sama dengan apa tadi rumusnya? Apa rumusnya tadi? NA dikurangi W1 per 2 dikurangi K W2 dibagi dengan tangan alfa. Oke. Alfanya 53. Tangan 53 derajat. Itu kan sama saja dengan sin 53 derajat dibagi dengan cos 53 derajat. Sin 53 berapa? 0,8. Cos 53 0,6. Jadi sama dengan 4/3. Oke. Nah, si NA tadi sama dengan apa NA? Oh, ini ada NA lagi sini ya, lupa. NA tangan alfa kan. NA tadi kan sama dengan W1 ditambah dengan W2 kan? Berarti sama dengan berapa? 300 Newton. Oke, sudah. Sisa kasih masuk. Berarti ini NA berapa? 300 Newton. Kita dikurangi W1 100 Newton per 2 dikurangi 0,4 kali 200 Newton. Oke, dibagi dengan 300 Newton dikalikan dengan 4/3. Oke, jadi sama dengan 300 dikurang 50 kurang 80 dibagi dengan 300 kali 3/4. Ya kan?
Oke, 300 diambil 50, diambil 80 berapa? Berapa? 200 berapa? 100 berapa? 120 dibagi dengan 300 dikalikan 3 per berapa? Oh, 170. Iya. Ibu dengarnya 120. Itu kan cuma nulisin aja itu ya. Oke, 170. Ini dibagi 4 nih ya. Oke. Per 4. Dicoret dengan ini 100. Coret lagi 1. 17 dibagi 4 berapa? Hah? 4,25 dibagi 10? 0,425. Kalau dibulatkan 0,43. Ya udah, seperti itu caranya mengerjakan untuk yang ini. It's a easy. Ingat aja nih rumusnya. Jadi kalau ada seperti ini kamu langsung rumusnya ini. Jangan mencoba menurunkan rumusnya lagi karena soal pilihan ganda. Habis waktunya nanti ya. Jadi hafalin ini rumus ya. Karena pasti keluar satu nomor. Oke? Ya. Apa tadi rumusnya? Ibu cek coba. Mu A sama dengan apa? NA dikurang W1 per 2 dikurang KW2 ya. KW2 ingat ya. Nah, siapa yang suka pakai barang KW2? Farel. Masa Farel? Gitu ya. Dibagi apa lagi sini? NA dikalikan dengan tangan alfa ya. Oke, ya. Oke lah kalau begitu. Ya. Sekarang Ibu jelaskan mikroskop dulu ya, yang mikroskop. Mikroskop itu terdiri dari berapa lensa? Siapa yang bilang? Mikroskop apa itu? Hah? Iya, lensanya lensa apa? Positif atau negatif? Lensa objektif dan okuler, oke. Dua-duanya adalah lensa positif ya, atau lensa cembung. Nah, sekarang apa fungsinya daripada mikroskop? Melihat benda kecil supaya apa? Menjadi lebih besar. Oke, yang ini lensa objektif, yang ini lensa okuler. Kenapa dinamakan dengan lensa objektif? Hah? Loh. Loh, memang untuk melihat benda. Iya. Kenapa dinamakan objektif? Sesuatu yang dilihat sama kita itu sebagai apa? Objek. Jadi kalau lensa objektif itu berarti dia dekat dengan siapa? Dekat dengan objeknya, ya, dengan dekat dengan benda yang mau dilihat. Ya, benda yang mau dilihat itu adalah objek. Nah, untuk lensa okuler ini dekat dengan siapa? Mata, ya berarti matamu ada di sini. Mata. Ya. Oke, nah sekarang lensa ini memiliki titik pusat optik. Titik pusat optiknya kita sebut titik O. Ingat lensa cembung ya. Kemudian ini adalah titik fokusnya, berarti fokus objektif. Ini adalah titik pusat kelengkungannya. Di sini juga ada fokus objektif, lalu di sini adalah titik pusat kelengkungan juga. Nah, pada mikroskop kira-kira benda itu harus diletakkan di mana? Apakah di ruang 1, ataukah di ruang 2, ataukah di ruang 3? Di ruang 2, kenapa? Nah, kamu harus ingat nih ya, jumlah antara ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, di ruang ini benda ya, BD benda dengan ruang bayangan, itu selalu sama dengan berapa? SMP nih. Dan tuh kalau gurumu ngajarin, kalau enggak ya mau diapain lagi gitu. Kalau ibu ajarin ya, cermin dengan lensa sama aja, jumlah ruangannya itu adalah 5 ya. Jadi kalau ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda, maka pasti ini diperbesar. Nah, karena fungsi mikroskop itu untuk memperbesar, berarti ruang bayangan harus lebih besar daripada ruang bendanya. Supaya ruang bayangan harus lebih besar daripada ruang bendanya, kita kira diletakkan di ruang 1, 2, atau 3. Kalau bayangan, benda di ruang 1, bayangan di ruang berapa? 4. Tapi bayangannya maya. Harusnya bayangannya yang diambil yang nyata.
Berarti nggak mungkin kan? Nah sekarang kalau benda di ruang 2, maka bayangan di ruang berapa? 3. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang berapa? Diperbesar atau diperkecil? Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena yang diminta adalah bayangannya harus menjadi lebih besar. Maka benda harus diletakkan di ruang, ya cocok jawabannya ya. Berarti di ruang 2. Jadi ini bendanya ada di sini. Nah sekarang, siapa yang ingat jalannya sinar-sinar istimewa pada lensa cembung? Jika sinar itu datang sejajar sumbu utama, dia akan dibelokkan menuju kemana? SMP loh. Dibelokkan menuju kemana? Titik fokus. Terima kasih, Vena. Oke ya, ingat ya. Diingatlah, jangan nggak diingat. Ya ini, yo ibu kasih panjang ke sini. Ya, dibelokkan menuju ke titik fokus. Kemudian berikutnya, ibu akan menggunakan sinar yang ketiga. Sinar ketiga itu yang melalui titik pusat optik lensa nih ya. Melalui titik pusat optik itu nggak dibelokkan tetapi diteruskan. Seperti ini. Jadi udah langsung terpotong ya. Atau kamu mau gunakan sinar melalui titik fokus ya boleh, nggak apa-apa. Seperti ini. Cuma titik fokusnya kayaknya nggak pas nih ya. Jaraknya harus pas sih. Nah, kita geser bentar. Nah, ini dibelokkan sejajar sumbu utama. Akhirnya pas kan? Bentar, hapus dulu nih. Karena harus diukur diukur baik ya. Ini F-nya nih ya. Ini F ya. Oke. Nah, ini bayangannya dari sini nih. Nah, sekarang ini bayangannya ya, berarti ini. Nah, ini adalah bayangan dari lensa objektif. Sekarang bayangan daripada lensa objektif itu berfungsi sebagai benda bagi lensa okuler. Supaya matanya kita itu tidak berakomodasi, maka bayangan lensa objektif ini harus tepat berada di fokus lensa okuler. Jadi di FOK. Jadi untuk ini berarti sinar yang datang sejajar ya. Ini sinar dari ini datang sejajar. Itu juga sama, akan apa? Dibelokkan menuju ke mana? Ke titik fokus nih. Kira-kira sama ini ya. Nah, ini fokusnya di sini. Kita perpanjang dulu nih. Perpanjang ininya. Ya, mudah-mudahan sama. Nah, kemudian berikutnya adalah sinar yang datang melalui titik pusat optik ke O. Ini ya. Nah, ini tidak dibelokkan melainkan diteruskan ya. Melainkan diteruskan. Jadi, kedua sinar ini saling apa? Sejajar. Kalau saling sejajar, kita perpanjang terus ke pihak sinar bias, kira-kira ketemu enggak? Enggak ketemu, berarti harus diperpanjang ke pihak sinar datang. Maka bayangannya itu akan terletak antara lensa objektif dan lensa okuler. Itu bayangan daripada mikroskop. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu sifatnya adalah terbalik, nyata, diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler terhadap bendanya itu adalah maya, tegak, diperbesar. Tetapi secara khusus ya, untuk secara keseluruhan itu kan dibandingkan terhadap benda aslinya. Berarti bayangannya terbalik, diperbesar, nyata ya terhadap benda aslinya gitu. Ya, itu bayangan yang dibentuk oleh mikroskop. Jadi udah cocok diperbesar. Nah, sekarang kita akan melihat perhitungan-perhitungannya ya. Perhitungan-perhitungan pada mikroskop itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kita harus selesaikan dulu untuk yang objektif. Perhitungan untuk lensa objektif ini sama saja dengan lensa positif atau lensa cembung. Nah, jarak benda ini adalah S, ini SOB. Jarak bayangan di sini berarti adalah S aksen OB. Untuk yang ini berarti adalah SOK, jarak okuler ya. Karena mata tak berakomodasi ya, berarti SOK-nya akan sama dengan FOK untuk tak berakomodasi. Perhitungan yang pertama itu objektif itu sama aja untuk perhitungan lensa. Ya, ini jarak fokus ada S aksen. Siapa yang ingat rumus hubungan antara S, F, dan S aksen? Dicermin sama aja.
Lensa sama rumusnya, nggak ada yang berubah. Ada yang ingat rumusnya? Apa? Yuk, nggak ingat? 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, nah Ibu kasih rumus cepat ya. Kalau yang dicari F, itu kamu langsung aja. S ditambah S aksen dibagi S, dikali. Sebentar, ini yang di atas dikali. Lupa nih. Ya, jadi ini rumus langsungnya ya. Jadi di sini adalah S dikalikan S aksen dibagi S ditambah S aksen. Jadi kalau cari S aksen berarti ini adalah S dikalikan F dibagi S dikurangi dengan F. Ya, berikutnya lagi untuk cari S berarti sama dengan S dikali S aksen kali F dibagi dengan S aksen dikurangi dengan F. Nah, gimana kalau diketahui perbesarannya lalu kalian diminta mencari jarak bendanya? Nah, itu ada rumus cepat. Jadi untuk bayangan maya itu nilai S itu sama saja dengan M dikurangi 1 dibagi dengan M, ini kita kalikan dengan fokus. Dari mana? Nanti harus lihat. Ibu punya penurunan rumusnya. Kalau bayangannya nyata, itu S-nya sama saja dengan M ditambah 1 dibagi dengan M, kita kalikan dengan fokusnya. Ya, ini rumus tambahan yang tidak ada di internet. Ya, oke. Nah, jadi nih ya. Nanti untuk rumus perbesarannya yaitu M itu sama saja dengan apa? Min S aksen dibagi dengan S kan? Atau M sama saja dengan H aksen dibagi dengan H. H aksen itu adalah tinggi bayangan. H itu adalah tinggi benda. S aksen adalah apa? Selin, sampingmu. Ranti. Hebat sekali kamu ya. Tidak memperhatikan. Kalau mau tidur di luar, pergi ke UKS. Di sini menjelaskan sejelas-jelasnya, teman-temannya memperhatikan, kamu enak-enak sleeping beauty gitu loh. Nggak memperhatikan maksudmu apa? Kalau nggak mau belajar silakan di luar. Perhatikan apa? Masih membela diri lagi. Oh, dilihat dengan mata. Ya, perhatikan ya. Oke. S aksen itu apa? Jarak bayangan ya. S itu jarak benda ya. Nah, setelah itu nanti kamu cari. Jadi kalau kamu udah tahu S aksennya, maka ini MOB-nya. Kamu cari. Nah, untuk yang lensa okuler itu sama aja dengan loop. Jadi kamu ingat rumus loop. Untuk mata tak berakomodasi, mata tak berakomodasi. Itu nilai M sama dengan apa? Ada yang ingat? Ingat? Bilang kalau enggak ingat. SN dibagi dengan F ya. Di mana SN itu adalah jarak baca normal. Jarak baca normal kalau nggak diketahui, kita menggunakan angka berapa? Ada yang tahu? 25 cm. Ingat ya, kalau tidak diketahui jarak baca normalnya, jarak baca normal itu antara 20 sampai dengan 30. Jadi kalau tidak diketahui, berarti kita menggunakan angka 25. Oke. Nah, ini mata tak berakomodasi. Kemudian yang berikutnya, untuk mata berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum. Itu M-nya itu menggunakan SN dibagi dengan F, ini kita tambah dengan 1. Jadi karena okuler maka ini kita pakai FOK. Ini kita juga pakai FOK gitu ya. Ini untuk yang berakomodasi, tak berakomodasi, ini berakomodasi maksimum. Nah, berikutnya adalah mata berakomodasi saja. Berakomodasi pada jarak X. Nah, kalau yang ini jarak X, Ibu lupa buka lagi rumusnya. Kalau Ibu nggak salah ingat, itu adalah SN dibagi dengan F, itu ditambah dengan SN kita bagi dengan X. Kalau Ibu nggak salah ingat, ya itu perbesarannya. Ya, oke. Tapi nanti dilihat lagi, nggak penting itu. Nanti dilihat lagi rumusnya. Nah, sekarang untuk mencari perbesaran mikroskopnya, kenapa? Berakomodasi pada jarak tertentu, artinya tidak berakomodasi, bukan maksimum gitu. Kalian tahu nggak mata yang tidak berakomodasi dengan berakomodasi maksimum bedanya apa? Nggak tahu, nggak pernah dijelasin di SMP. Oh, Ibu jelasin sekarang gini misalnya. Ini ceritanya nih ya, ceritanya. Nah, ceritanya. Si siapa lagi? William aja, kita pakai nama William ya. Atau Diego lah, sudah Diego ya. Diego, ini ceritanya itu sedang frustasi gitu.
sedang frustasi, lalu dia berada di satu kampung yang dipenuhi dengan sawah-sawah gitu. Nah, biasa di tengah sawah ada apa? Bukan ular. Untuk tempat biasa beristirahat orang yang pergi ke sawah itu ada apa? Ada pondok-pondok. Nah, si Diego ini kan lagi frustasi nih, frustasi diputusin pacarnya. Padahal udah lamaran tiba-tiba diputusin gitu loh. Sakit hati nggak? Sakit hati itu ya. Jadi dia duduk termenung di tepi sawah. Sedang merasakan sakitnya tuh di sini gitu loh ya. Hancur hatinya. Dia sedang melamun, lihat itu burung-burung berterbangan. Lalu dia, seandainya aku jadi burung gitu loh ya. Gitu ya. Dia akan terbang jauh meninggalkan mantan gitu ya, mencari bidadari gitu ya. Nah, tiba-tiba di balik pohon besar muncullah seseorang. Wih, sampai si Diego ini kaget gitu loh ya. Wih, rambutnya panjang, hitam kelam. Habis itu pakai gaun merah. Wih, loh, pakai gaun merah, seperti Pretty Woman gitu loh ya. Wih, tiba-tiba kebetulan gaun merahnya itu You Can See My Cathy itu loh ya. You Can See My Cathy itu ya, ditutupi gini. Nah, tiba-tiba putih mulus, wes, betul-betul putih sekali, nggak ada cacat, nggak ada celah. Sejenak dia lupa akan mantan yang meninggalkan dia. Langsung matanya Diego tadinya yang lagi melamun begini, kalau lagi melamun begini itu kamu lagi nggak berakomodasi. Tiba-tiba mulai berakomodasi dia. Nah, itu dia mulai berakomodasi. Tambah lagi nih, Pretty Woman-nya balik. Wow, cantik banget gitu ya. Nah, akhirnya kan Diego belum kenal nih. Ini cewek si Pretty Woman-nya itu jalan-jalan menuju ke pondok di tengah sawah. Tanpa ada perintah, saraf-saraf kakinya langsung bergerak segar, mulai melangkah. Set. Nah, ini ternyata dia menutup pintunya. Diego penasaran, ngapain itu Pretty Woman ke sana ya? Karena kan udah tertarik itu, lupa nih sama mantan. Wih, tiba-tiba ada suara gemericik air. Penasaran nggak? Penasaran kan? Lalu kebetulan nih, secara kebetulan, pondoknya itu terbuat dari bambu-bambu yang diskat-skat itu dibikin anyaman gitu. Berarti kan ada celah kan? Lalu dia mencari celah di mana bunyi gemericik paling keras. Dengan menggunakan jarinya, dia tusuk itu. Wih, ada lubang. Akhirnya dari tidak berakomodasi, tiba-tiba dia berakomodasi lalu nginjen gini ya. Wih, ini Pretty Woman angkat apanya? Angkat gaunnya yang menutupi betisnya. Wih, betisnya cantik sekali. Tambah dia berakomodasi kan. Dia sampai berakomodasi maksimum gitu. Nah, itu artinya dia sudah melotot-lototnya. Nah, itu berarti dia dalam keadaan berakomodasi maksimum. Tiba-tiba dia mengambil rambutnya tuh. Mau disibakkan. Tunggu kan dia tambah penasaran nih dia. Waduh. Begitu disibakkan, kalian tahu apa yang terjadi? Diego berteriak. Ya, ketahuan. Kenapa? Ternyata lubang belakangnya si Pretty Woman. Siapa itu? Yo. Ya, sudah. Itu namanya bedanya antara mata tidak berakomodasi, dan berakomodasi maksimum. Paham? Ya udah, ceritanya itu. Kamu nggak akan lupa itu cerita. Lupakan aja kalau dilupain gimana nih ya. Oke, dah ya. Ya. Nah, sekarang jangan ingat-ingat itu Pretty Woman loh ya Diego ya. Oke. Nah, perbesaran mikroskop itu adalah hasil kali
antara perbesaran objektif dikalikan dengan perbesaran okuler. Ya, itu. Kemudian jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, yaitu D-nya, itu berarti sama dengan S aksen OB, kita tambah dengan SOK. Nah, kalau nanti SOK-nya, kalau untuk tak berakomodasi, tadi SOK itu kan sama dengan FOK. Tetapi kalau berakomodasi maksimum, kalian kan nggak tahu berapa SOK-nya gitu ya. Jadi untuk yang berakomodasi maksimum, maka SOK-nya nanti kamu menggunakan apa? M dikurang 1 dibagi dengan M dikalikan dengan FOK. Ya, ini OK, OK, OK ya, okuler. Nah, sekarang kita lihat nih. Coba buka di SKL yang ada mikroskop. Ada mikroskop itu di situ, SKL-mu. Sebuah mikroskop, kenapa? Objektifnya dulu. Jarak fokus? Ada? Tidak ada? Ya udahlah, Ibu pakai ini ya. Ini jarak fokus lensa sebuah mikroskop adalah 7,5, berarti SOB-nya sama dengan 7,5 mm. Kemudian jarak fokus lensa okuler, di sini berarti FOK. FOK sama dengan 5 cm. Seorang memasang preparat pada jarak 8 mili. Ini berarti, sorry ini F ya, ini F, lalu ini SOB-nya. SOB-nya sama dengan 8 mm. Yang ditanyakan berapakah perbesarannya? M daripada mikroskop untuk yang pertama, mata tak berakomodasi. M mikroskop dengan S-nya ya. Atau D, jarak antara lensa objektif dan okuler sama dengan berapa? Nah, pertama kita harus mengoperasi dulu untuk lensa objektifnya dulu ya. Di objektif dulu. Tadi F-nya sama dengan 7,5. Kemudian S-nya sama dengan 8. Maka kamu cari S aksen dulu tuh. S aksen sama dengan apa tadi? S kali F dibagi S dikurang F. Pakai rumus cepat aja ya. Berarti 8 kali 7,5 dibagi 8 dikurangi dengan 7,5. Sama dengan berapa? 8 kali 7,5 dibagi dengan 0,5. Ini coret dengan ini berapa? 16 kan? Iya. 16 kali 7,5. 7,5 kali 2 berapa? 15. 15 kali 8 berapa? 120. 12 berarti ya. 12. Berarti ini 12 mm. Nah, setelah dapat ini 12 mm, maka kamu perlu cari M. MOB itu kan sama dengan apa? Min S aksen dibagi dengan S kan? Berarti sama dengan berapa? Min 12 dibagi dengan 8. Sama dengan berapa? 12 bagi 8. Hah? Berapa? 1/2 atau 3/2 aja. Ya, kali. Nah, sekarang kalau mata tak berakomodasi. Mata tak berakomodasi untuk lensa okuler. Tadi FOK-nya sama dengan 5 cm. Berarti MOK-nya sama dengan berapa? SN dibagi dengan FOK. Yaitu sama dengan 25 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? 5 kali. Ini senti ya, jangan lupa. Berarti M mikroskop itu sama saja dengan MOB. Kita kalikan dengan MOK. MOB-nya berapa tadi? 3/2 kan? Dikalikan dengan 5. Berarti sama dengan berapa? 15/2 atau sama dengan 7,5 kali. Nah, ini untuk mata tak berakomodasi. Nah, sekarang untuk ya no, itu maksimum. Yang maksimum ya. Jadi untuk yang berakomodasi maksimum. Ya, berakomodasi maksimum SN-nya itu SN. MOK-nya itu sama dengan apa tadi? MOK itu sama dengan SN dibagi dengan FOK. Ini yang kita tambah dengan 1. Itu yang maksimum. Berarti ini 25 cm dibagi dengan ya cocok ya, dibagi 5 cm ditambah 1. Berarti berapa perbesarannya? 6 kali ya, 6 kali. Nah, jadi untuk di sini maka M mikroskopnya itu sama saja dengan MOB, kita kalikan dengan MOK, berarti ini sama dengan 3/2 dikalikan dengan 6. Sama dengan berapa? 9 kali ya, 9 kali. Nah, untuk D-nya, D tak berakomodasi, S aksen OB ditambah dengan SOK, karena tidak berakomodasi berarti jadi ini ditambah dengan FOK.
Jadi ini sama dengan tadi S aksen OB-nya berapa? 12 ya? 12 cm ditambah dengan 5 cm. Maka ini sama dengan 17 cm. Nah, untuk yang di sini berarti kamu harus cari SOK-nya dulu. Kita menggunakan apa? MOK dikurang 1 dibagi dengan MOK dikalikan 6. Maka 5 dikurang 1 dibagi 5 kali 6. Sama dengan 4 per 5 kali 6. Sama dengan berapa? 24 dibagi 5. Yaitu sama dengan berapa? 4,8. Maka D-nya di sini sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Berarti 12 mili ya tadi ya, bukan senti ya. Mili ya. Ini mili. Yang di sini apa tadi? Ini berarti dalam senti nih di sini. Maka ini salah nih kalau gitu. Kan tadi senti kan? Di sini mili. Jadi berapa nih? 6,2 cm ya. Di sini kan mili. Ini mili. Kita bikin 1,2 udah cm. Ini adalah sama dengan berapa? Ditambah 4,8 cm ya. Karena FOK-nya kan sama dengan senti itu. Oke, ya, jadi ini senti ya. Di sini senti berarti sama dengan berapa? 6 cm. Ya, seperti itu. Ini tentang mikroskop. Ada pertanyaan? So easy. Jadi intinya kalian cari apa? Untuk yang lensa objektif, pertama kamu cari S aksen OB sama dengan apa? S kali F dibagi S dikurangi F. Setelah itu kamu cari MOB sama dengan min S aksen dibagi S. Habis itu cari untuk yang okuler. Tak berakomodasi berarti MOK sama dengan SN dibagi dengan FOK. Setelah itu barulah kamu masuk di mikroskopnya bahwa perbesarannya itu sama dengan apa? MOB dikalikan dengan MOK. Oke? Ya? Ya. SOB itu jarak benda objektif. Ya, jadi SOB ini adalah jarak benda, ya. Jarak benda. Jarak benda lensa objektif. Lalu S aksen OB itu berarti jarak bayangan. Bayangan lensa objektif. Itu, ya. Apa lagi? Ada lagi? Ditanyakan memang. FOB jarak fokus. FOB, F itu fokus, jarak fokus. Atau titik api, boleh, lensa objektif. Jadi kalau OK ya sama aja. Ya. M perbesaran. Diperkecil ya. Oh ya, ini Ibu kasih lagi tambahan ya. Jadi kalau misalnya nanti nilai M yang sama dengan min S aksen per S tanpa tanda mutlak, ini hasilnya positif, itu bayangannya maya. Bayangan sifatnya adalah maya, tegak diperbesar. Tegak diperbesar. Kemudian kalau nilainya negatif, itu berarti sifat bayangannya itu adalah nyata terbalik. Terbalik. Diperbesar, diperkecilnya tergantung. Kalau M-nya itu nilainya lebih besar daripada 1, berarti diperbesar. Diperbesar. Kalau nilai M-nya kurang daripada 1 setelah lewat dari tanda mutlak loh ya. Ini berarti diperkecil. Karena nilai M dalam tanda mutlak min S aksen per S itu semuanya pasti ini hasilnya akan positif. Ya, gitu. Karena ada tanda mutlak. Nah, ini tanpa tanda mutlak kalau dia positif berarti bayangannya maya tegak diperbesar. Ini berlaku untuk cermin, berlaku juga untuk lensa. Nggak dapat di SMP ya? Iya, karena kamu nggak ketemu aku. Gitu. Ya. Kalau kamu ketemu aku di SMP Gamaliel dulu gitu ya, pasti Ibu kasih tahu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Ya, selalu Jini, selalu. Kemudian yang perlu kamu ingat lagi ya, yang perlu kamu ingat lagi, kalau lensanya itu adalah lensa cekung atau cerminnya cermin cembung, ya itu bayangan benda mau diletakkan dimanapun di depan cermin atau lensa. Jadi khusus ini ya untuk lensa cekung atau lensa negatif dan cermin cembung atau cermin negatif juga. Ini bayangan
selalu apa? Tegak, diperkecil, dan maya. Selalu maya, nggak pernah nyata. Ya, selalu. Ini untuk lensa cekung. Makanya cermin cembung itu dipakai apa? Untuk rambu-rambu di tikungan-tikungan jalan. Itu kan selalu pakai cermin cembung kan. Sama spion mobil itu selalu menggunakan cermin cembung. Kenapa? Karena bayangannya nggak pernah terbalik dan selalu lebih kecil, selalu. Jadi makanya dipakai untuk keamanan itu. Jadi kenapa dipakai cermin cembung? Karena bayangan cermin cembung itu selalu maya, tegak, diperkecil. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian lihat di spion, tiba-tiba bayangan mobilnya terbalik, lalu nanti tiba-tiba tegak lagi. Pasti kamu kan kaget kan? Nah, iya. Jadi selalu itu ya. Karena selalu itu makanya dipakai untuk membantu lalu lintas itu. Sama di toko-toko itu biasa kan ada cermin cembung itu ya. Itu untuk apa? Menangkap itu semua orang-orang yang biasa belanja di situ. Siapa tahu nanti ada yang melakukan kecurangan, ambil sesuatu dimasukkan ke dalam tasnya nggak bayar gitu. Ya silahkan. Oh boleh, ambil aja. Mau dikantongin juga boleh. Oh iya, silakan. Ya, oke, gitu ya. Udah, ada lagi? Kenapa? Bayangannya terhadap benda aslinya terbalik. Iya. Yuk, tetap dilihat sebenarnya, cuma posisinya terbalik. Nah, sekarang penting nggak bakteri terbalik atau tegak? Lah enggak kan? Yang penting kelihatan lebih besar kan? Lah iya, sama daun gitu ya. Bentuk atau bentuk daripada apa namanya? Klorofilnya gitu atau apa itu ya. DNA atau RNA-nya kita nggak penting mana kepalanya mana ekornya gitu. Yang penting kelihatan lebih besar gitu ya. Jadi nggak dipentingkan itu kecuali yang dipakai itu adalah teropong. Teropong itu untuk teropong bintang pun kita teropong bintang itu tidak memerlukan lensa pembalik. Kenapa? Bintang kita kan nggak perlu tahu mana kepalanya bintang, ekornya bintang gitu. Yang penting kan kelihatan lebih besar. Tetapi kalau benda itu ada di permukaan bumi, kita mau lihat pohon. Pohon kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat pakai teropong bintang, itu posisinya itu pasti terbalik. Pasti terbalik. Nah, terus kalau kamu lihat pohonnya, lah kok tegak? Nanti kamu kaget. Makanya untuk melihat benda-benda di permukaan bumi, kita tidak menggunakan teropong bintang, tapi kita menggunakan teropong bumi. Bedanya teropong bumi dengan teropong bintang itu apa? Di teropong bumi itu ada tambahan satu lensa lagi, namanya adalah lensa pembalik. Untuk membalik bayangannya supaya sesuai dengan bendanya. Itu. Ya, nggak dibahas kan yang ini ya, teropong ya. Ya, yaitu bedanya antara teropong bintang dengan teropong bumi. Teropong bumi untuk melihat benda di permukaan bumi itu harus tahu yang mana melekat ke bumi, yang mana ada di udara. Yang di bumi kan berarti bawah, ini bagian atas, akar dengan ujungnya gitu loh. Kaki, kepala. Gimana kalau kamu lihat pakai teropong bintang, kita ngamatin si farel, nanti yang dilihat farelnya posisinya terbalik gitu. Kan pusing gitu ya. Makanya kita harus menggunakan teropong bumi gitu. Keker itu teropong bumi itu ya, teropong bumi. Tapi teropong bumi mau dipakai untuk teropong bintang ya nggak ada masalah gitu. Seperti itu. Loop. Itu loop kaca pembesar ya. Oh enggak, loop itu cuma satu lensa cembung. Ya, untuk loop itu bayangan harus ada di dalam sini, maya. Maka dia harus diletakkan di ruang satu. Supaya bayangannya ada di pihak sinar datang. Bukan di pihak sinar bias. Kalau di pihak sinar bias, bayangannya ada di matanya kita. Kita nggak bisa lihat. Jadi loop itu kita harus lihatnya itu di ruang, bendanya harus di ruang satu. Kaca membesar. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kamu kasih ini kan enggak kelihatan, akhirnya kabur kan? Lah iya. Iya, seperti itu. Apalagi? Ya. Oke, sudah. Ya. Kalau udah ya udah. Ibu. Ya udah, sekarang berarti lanjutin aja itu, ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan. Hah? Tergantung. Kamu cacatnya apa?